Saya akan mudah membawa orang kayak gini kalau dia sudah bisa begitu, sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf kalau saya lihat wajah kalian itu masih seperti luka yang menganga. Maaf ya. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja langsung bereaksi. Nih wajah-wajahnya begini, seperti luka yang menganga. Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya, udah pasti marah, model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan, ntar dulu. Ayo latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan, mulai tidak baperan, mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu walaupun masih gampang kena angin. Ya? Oke, itu aja. Lanjut dulu. Mazagol basyuru wa ma togo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panon poi di sasate itu ini. Panon poi di sasate itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ, akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Maaf Bapak Ibu, saya kalau ditanya udah berapa ribu kali baca Quran, gak kehitung. Saya sehari saja baca Quran tuh bisa berkali-kali itu baca. Kok bisa? Lah bacanya pakai mata kolbu. Cepet. Oke. Pusing kan? Pusing. Memang saya sengaja supaya kalian pusing. Kalau selesai ngaji dengan saya pusing, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ditanya, tanya ini dulu pelajaran agama kan? Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang. Semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak ngitung? Percaya. Karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru ya, guru agama. Quran 6.666 ayat. Pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa. Luar biasa. Saya kasih tahu. Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Nah itu.
Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Mishkatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini. Mishkatul Anwar itu adalah relung cahaya. Apa isi kitab itu? Isi kitab Mishkatul Anwar itu adalah membahas Quran surat An-Nur ayat 35, satu ayat 5 bab. Pernah baca? Saya sudah malas nanya kalian, pasti nggak pernah baca. Lima bab isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35, surat ke-24. Jadi kesimpulannya apa? Siapa saja yang sudah sampai di situ, sudah mengalami itu sudah sampai di hakikatnya Al-Quran. Jadi Quran yang tertulis itu syariatnya, yang tidak tertulis itu hakikatnya. Ada yang tersembunyi. Kenapa? 6.666 dikurangi 6.236 ada yang hilang. Berapa hilangnya? 430 ayat. 4 tambah 3 tambah 0. Berapa? 7. Persis sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Maka di situ kuncinya. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf di Mekah, 7 sa'i, 7 batu melempar jumrah. Siapa yang sudah menemukan rahasia 7, dia sudah balik. Balik itu balago itu nyampe. Selama ini kita mengartikan balik apa? Kalau umur sudah 7 tahun, dia sudah balik. Cirinya apa? Mimpi basah. Wah. Kalau dia belum sholat, gebugin. Wah, sudah menebar kegelapan baru. Bagus gak gebugin anak supaya sholat? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Lucu. Ya anak ini gak tahu apa-apa. Kita aja yang sholat sudah bertahun-tahun setua ini, kalau ditanya siapa yang kamu sembah, gak tahu kok. Apalagi anak. Tahu yang disembah aja gak tahu. Kita aja yang sudah tua gak tahu. Betul gak? Coba ditanya, kamu udah sholat ribuan rakaat, saya tanya, apa intisari sholat? Malah rame. Ada yang kunut, ada yang gak kunut, ada yang ininya begini, ada yang diputar-putar. Itu yang diperkarakan. Padahal intisarinya sholat cuma satu. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi yang kunut gak ingat Allah, yang gak kunut gak ingat Allah, yang gini lurus gak ingat Allah, yang diputar-putar gak ingat Allah. Apa kabar? Terus aja merasa paling benar di situ. Lalu intisarinya gak pernah dicari. Padahal di Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu baru akan dicapai kalau sudah mencapai la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah la ilaha illa ana, sudah sampai di situ. Jadi sudah mengerti sekarang cara mencahayakan diri. Sudah mengerti cara mencahayakan lilin yang masih mati. Tuh, temukan
Quran yang syar'inya, temukan Quran hakikatnya, kamu akan percaya. Lanjut ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dengarkan kata-kata saya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah diwahyukan? Sudah. Ruh sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Itu diabadikan ayatnya di Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sudah diwahyukan ruh itu ke dalam diri kita. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ruh itu wujudnya cahaya dan kita sudah menyaksikan dalam diri kita. Setelah itulah kita baru mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Ini Quran. Sebelum kita tahu itu, kita hanya menafsir-nafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Lalu ayat selanjutnya, yang kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini keren sekali. Perhatikan saya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa orang yang dipuji Allah menunjukkan ke jalan yang lurus? Siapa? Orang yang mampu menunjukkan seseorang yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Ulangi lagi. Siapa orang yang dipuji oleh Allah di sini? Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sungguh kamu telah menunjukkan orang lain ke jalan. Siapa yang dipuji oleh Allah? Orang yang bisa menunjukkan orang lain dari kegelapan menuju cahaya. Berarti orang ini sudah nyala belum lilinnya? Sudah nyala belum lilinnya? Pertanyaan saya, lilinmu sudah nyala apa belum? Itu makanya selesai kan kajian kita, sampai bisa menjawab lilin saya sudah nyala atau belum. Udah terjawab sekarang. Nah setelah terjawab, oh lilin saya belum nyala, berikutnya apa? Berikutnya apa? Cari lilin yang sudah nyala. Minta disentuh sama dia. Jangan cari lilin yang sama-sama masih tidur. Udah jelas dia masih tidur, didatangin terus. Karena pakai macam-macam. Kan biasanya kan kita tertarik dengan dandanan luar, betul nggak? Wah, pokoknya kalau segala dipakai, udah wali murid maksudnya. Saya mohon maaf, saya tuh kalau pakai peci pusing. Jadi terserah kalian mau ngaji atau tidak sama saya. Cuman jangan paksa saya pakai peci. Pusing. Istri saya udah keliling-keliling ke Pasar Baru cari peci yang ada kipas anginnya. Sampai sekarang belum dapat. Jadi mohon maaf kalau saya belum pakai peci gitu aja. Karena ada yang bilang katanya Ustadz dari gereja mana? Saya nggak ngerti. Aduh. Mulut tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata. Perhatikan saja apa yang dikatakannya. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi saya mohon maaf. Saya kalau pakai peci pusing. Nah kalau saya pusing kalian kan gak tanggung jawab. Saya pingsan karena gak ada kipasnya. Itu jadi mohon maaf ya. Lanjut. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini langit mana? Langit mana? Karena kalau bicara langit pasti kalian langsung tertuju ke sana.
Saya kasih tahu, saya belajar fisikanya udah lama. Saya jadi dosen fisika aja udah 33 tahun. Mau pensiun. Pensiun duluan maksudnya. Sampai hari ini saya belajar fisika belum lihat langit. Yang saya saksikan itu hanya ruang kosong antar planet. Tapi Allah di Quran bicara langit. Langit di Quran itu ternyata berbicara tentang alam tinggi dalam diri. Alam tinggi dalam diri. Berarti alam tingginya di luar atau di dalam? Sebentar, saya kasih ayatnya sebentar lagi. Jadi Allah bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau kalian sudah bisa melihat gugusan bintang-bintang di langitmu itu, berarti sudah melihat sangrai bentang. Orang tua kita mau udah duluan ayat ini dipahami, sudah diubah jadi lagu. Ya, mikir atuh. Lanjut dulu, ada ayat lain. Nah, lalu Allah menyatakan di ayat lain nih, inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Kawakib itu bintang yang berkilauan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ternyata Allah bilang langitnya itu langit terdekat. Makanya Nabi Ibrahim pernah melihat bintang, bukan? Itu diabadikan di surat apa? Ali Imran. Ya kan? Ini ayatnya. Oh sorry. Ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perintahkan kepada Ibrahim